Misi bunuh diri Australia babak belur serang balik Indonesia dan sekutunya. Tak peduli dengan kehilangan ratusan prajurit dan alat utama sistem persenjataannya, militer Australia dan tentara bayaran Amerika Serikat tetap ngotot menggelar operasi kontraofensif di wilayah selatan di pulau terluar Indonesia, tepatnya Pulau Dana. Saat TNI dan sekutu menarik pasukan dari perbatasan Australia, sayangnya serangan balik yang dilancarkan sama sekali tak membuat pasukan TNI dan sekutunya bergeming. FIFA Militer melaporkan dalam berita hari ini Sabtu 8 Juli 2023. Angkatan bersenjata Australia bersama tentara bayaran Amerika Serikat melancarkan gelombang ketiga serangan balik di garis pertahanan Indonesia. Gelombang ketiga serangan balik diyakini sengaja digelar sebagai momentum mendapat perhatian negara-negara barat. Sebab, menurut laporan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, sejak menggelar operasi serangan balik lebih dari 500 prajurit Australia tewas termasuk tentara bayaran Amerika. Strategi kontraofensif militer Australia tak hanya diklaim gagal oleh Menteri Pertahanan Australia, namun mantan perwira tinggi Angkatan Bersenjata Prancis, Brigadir Jenderal Jean Bernard Pinatel juga mengumumkan keraguannya. Serangan balik diibaratkan Pinatel sebagai misi bunuh diri tentara Australia, sebab dalam pandangannya, militer Indonesia memiliki keunggulan di seluruh sektor karena dukungan militer dari sekutunya, seperti Rusia, Korut, Iran, dan China. Saya sama sekali tidak percaya pada keberhasilan serangan balik Australia, karena Indonesia memiliki keunggulan udara yang signifikan dan mereka juga memiliki keunggulan di lapangan, ujar Pinatel. Bahkan militer Australia sendiri mengakui bahwa mereka menembakkan 400 peluru selama serangan berlangsung, sementara dari Indonesia dan sekutunya menembakkan 2000 peluru dalam serangan, katanya dikutip FIFA Militer. Jenderal itu juga mengatakan bahwa rasio kerugian peralatan dan personel adalah 5:1 untuk mendukung Indonesia. Menurut Pinatel, dan saya tidak berpikir bahwa kerugian terbesar yang dihadapi Australia adalah jumlah peralatan militer yang begitu banyak. Karena Barat memasuk Canberra dengan peralatan usang, ucap Pinatel. Kerentanan terbesar Australia adalah kemampuan militernya atau lebih tepatnya kekurangan mereka. Karena para pejuang mereka hanya dijadikan tumbal oleh Amerika termasuk tentara bayaran yang dikirim membantu mereka, katanya melanjutkan. Pinatel berani memastikan jika kehancuran Australia hanya tinggal menunggu waktu jika terus melecehkan Indonesia. Dan bagi NATO, Pinatel melempar kritik keras jika tindakan mendukung Australia dalam perang adalah hal yang sangat bodoh. Kemudian percakapan tentang membantu Australia sampai menang benar-benar bodoh dan tidak masuk akal. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa dan hanya akan meningkatkan jumlah kematian bagi militer mereka, ujar Pinatel. Sementara itu, kendaraan lapis baja militer Australia hancur lebur usai dihantam rudal jarak jauh Angkatan Laut TNI. Serangan dahsyat ke basis pasukan Australia dan tentara bayaran AS ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Australia, yang juga menyatakan sejumlah unit kendaraan lapis baja buatan barat hancur total. 2 unit Mariam Swagerak lapis baja AHS Krab buatan negara anggota Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO juga dieliminasi. Kemudian 1 unit tank, 3 kendaraan tempur infanteri lapis baja juga jadi rongsokan. Tak hanya itu, sekitar 570 orang tentara Australia dan tentara bayaran juga tewas dalam serangan ini. Hari ini tentara Indonesia dan sekutunya melancarkan serangan terkonsentrasi. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Australia dikutip FIFA Militer dari ABC News. Serangan dilakukan dengan senjata angkatan laut jarak jauh presisi tinggi di titik penempatan sementara anggota Angkatan Bersenjata Australia dan tentara bayaran asing, kata pernyataan tersebut. Serangan ini adalah salah satu dari berbagai tindakan rudal Korea Utara yang menyasar ibu kota Canberra sepanjang Angkatan Bersenjata Australia melancarkan operasi kontra-ofensifnya. Sepanjang Angkatan Bersenjata Australia melancarkan operasi kontra-ofensifnya, wilayah selatan masih bergejolak. Upaya militer Australia menyerang balik dan mencoba merebut sejumlah wilayah justru gagal akibat tangguhnya pasukan Indonesia. Menurut kabar terbaru, 2 peleton dan 1 kompi tentara bayaran asing dipastikan hancur setelah berhadapan dengan unit Satuan Elit Indonesia. Menurut Penny Wong yang mendapat informasi dari Komandan Militer Australia,
Pertempuran terkonsentrasi di wilayah perbatasan antar kedua negara di mana pasukan angkatan bersenjata Australia mencoba menerobos garis pertahanan militer Indonesia. Sayangnya, upaya itu gagal akibat kurangnya keterampilan tentara Australia dan tentara asing saat berhadapan dengan pasukan elit Indonesia. Sayangnya, upaya itu gagal akibat kurangnya keterampilan tentara Australia. Sayangnya, upaya itu gagal akibat kurangnya keterampilan tentara Australia dan tentara asing saat berhadapan dengan pasukan elit Indonesia dan sekutunya, sehingga sejumlah prajurit Australia kembali terpukul mundur ke wilayah utara pesisir pantai tersebut. Penny Wong juga melaporkan kerugian militer Australia dalam pertempuran yang terjadi di wilayah tersebut. Kerugian militer Australia diperparah dengan hancurnya 3 kapal perang dan 10 pesawat jet tempur Australia, termasuk senjata canggih baru kiriman barat, kata Penny Wong. Di sisi lain, serangan balik yang dilakukan militer Australia dan tentara bayaran Amerika kembali mengerahkan pasukan dalam jumlah masif kedua wilayah. Taktik kontraofensif digelar jelang konferensi tingkat tinggi Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau KTT NATO. Serangan militer Australia dikonsentrasikan di wilayah selatan Indonesia. Informasi ini disampaikan Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong. Menurut Penny Wong, ini adalah ketiga kalinya pasukan angkatan bersenjata Australia melancarkan gelombang serangan balik ke garis depan militer Indonesia yang dilakukan sejak 20 Juni 2023 lalu. Dalam serangan kali ini, tentara Australia dan tentara bayaran asing menembaki posisi pasukan militer Korea Utara di sepanjang garis pertahanan menuju wilayah paling selatan Indonesia. Sayangnya, upaya keras Australia justru kembali menemui kegagalan. Gelombang ketiga serangan balik militer Australia diklaim Penny Wong bahkan tak mampu menembus barisan. Gelombang ketiga serangan balik militer Australia diklaim Penny Wong bahkan tak mampu menembus baris pertama pertahanan Indonesia. Tindakan tersebut tidak berhasil. Angkatan bersenjata Australia yang didukung tentara asing bahkan tidak dapat menembus garis pertahanan pertama. Katanya seperti dikutip kantor berita ABC Australia.